Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Hardiansyah Patina Sumirat dari Sekolah SMK Negeri 10 Pandeglang. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran mengenai tentang SQL, perintah utama dalam SQL. Nah, perintah dalam SQL itu ada 3, ada DDL, DML, maupun DCL. Ketiga perintah ini sangat mempunyai peran utama dalam pengelolaan struktur database. Oke, kita bahas yang pertama, DDL. DDL itu disebut juga dengan Data Definition Language, digunakan untuk membuat struktur database, tabel maupun relasi. Yang kedua ada DML. DML adalah Data Manipulation Language, yang mana fungsinya untuk menambah, mengubah, menghapus, dan satu lagi menampilkan sebuah data. Data apa? Data yang ada pada database kita. Dan yang terakhir adalah namanya perintahnya DCL atau Data Control Language. Nah, ini fungsinya untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses data serta hak apa yang mereka miliki. Jadi ada sistem keamanan di situ pada pembuatannya. Oke, dalam video ini kita akan mempraktekkan bagaimana kita membuat database, membuat tabel, memasukkan data, hingga mengatur hak akses user. Jadi, siapkan aplikasi XAMPP kalian agar tidak tertinggal ketika menyimak video pembelajaran ini. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita lihat videonya sama-sama. Pak, saya mau membuat sistem inventaris, tapi bingung mulai dari mana. SQL itu sebenarnya dipakai untuk apa saja ya? Pertanyaan bagus. SQL adalah bahasa untuk membuat dan mengelola database. Ada 3 perintah penting yang harus kamu kuasai. DDL untuk membuat struktur database, DML untuk mengolah data, dan DCL untuk mengatur hak akses pengguna. Wah, jadi kalau aku mau buat database lengkap harus kuasai semua itu ya Pak? Betul. Supaya kamu lebih paham, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang SQL, penerapan komen DDL, DML, dan DCL. Oke, langsung aja kita aktifkan dulu aplikasi XAMPP kita. Nah, ini sudah mulai ya, udah di start. Nah, setelah itu kita langsung aja, kalau sudah aktif, ini udah hijau, ini hijau, kita langsung klik di sini admin saja. Nah, ini sudah tampil ya seperti ini. Nah, kita membuat database baru itu menggunakan perintah DDL ya, Data Definition Language, dengan cara kita klik SQL ini. Nah, kita buat dulu database yang akan saya buat itu database inventaris barang lab komputer. Jadi kita kasih nama create ya, kita create database ya, create database inventaris barang labcom. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan perintah DDL ya. Oke, setelah itu kalau sudah, kita klik kirim. Nah, database sudah terbuat ya, sudah tampil di sini. Setelah itu kita
ini, terus kita ke SQL lagi, kita tentukan tabelnya. Kita membuat 3 tabel ya. Kalau di berkas barang itu ada tabel barang, ada tabel peminjam, satu lagi ada tabel transaksi yang mencatat semua transaksi peminjaman. Oke, sekarang kita buat tabel peminjam dulu ya. Tetap penerapan untuk tabel peminjam ya, DDL. Masih menggunakan perintah DDL ini. Create table peminjam. Nah, setelah itu kita enter, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Ini caranya untuk memudahkan kita agar ingat ya cara pengisiannya. Di sini kita buat ID peminjam untuk datanya. Saya menggunakan tipe data varchar dengan panjang karakternya 5 dan kita jadikan primary key atau kata kunci utama sebagai tanda untuk yang sebagai pembeda data ya. Nama varchar juga saya buat 5. Untuk nama saya buat 30 ya. Kita koma, satu kelas. Itu juga sama varchar juga. Kelas saya buat panjangnya yaitu 10. Kita koma. Oke. Nah, ini terlalu jauh ya, kita deketin. Nah, setelah dari sini kita ID peminjam ya, kita kirim. Nah, akhirnya ini sudah tercipta tabel peminjam. Di sini sudah ada. Nah, untuk melihat ya, kita menggunakan perintah select. Ya, ini menggunakan perintah DML juga. Ini perintah DML ya. Untuk menarik data. Select from peminjam. Titik koma. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Sekarang kita ke database ini. Kita buat tabel yang kedua. Create table. Create table barang. Oke ya. Enter, buka tutup kurung, titik koma. Kita enter lagi. Kita tentukan dulu datanya. Nah, untuk tabel barang di sini ada ID ya. ID alat. Saya tipe data menggunakan varchar saja. Nah, seperti ini ya. Terus ini saya menggunakan kita tentukan primary key-nya. Nah, kenapa saya gunakan ID alat untuk varchar? Agar bisa menginput berbagai macam karakter ya. Mau angka, mau bintang, mau underscore gitu, itu nggak ada masalah. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita kasih nama alat. Nama alat. Varchar. Oke, dengan panjangnya 30. Panjang data ya, panjang karakternya. Di pertemuan sebelumnya kan sudah kita jelasin ya. Jumlah. Saya buat varchar juga. Itu dengan saya bikin 3 panjangnya. Terus untuk kondisi. Nah, kondisi saya buat varchar juga. Kita bikin 30. Nah, ini kalau kondisi untuk memberikan keterangan ya, sudah kembali dalam keadaan apa, bagus, rusak, atau belum kembali gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung kirim. Oke, sudah jadi ya. Kita coba cek lagi menggunakan perintah DML ya, dengan cara penarikan data di tabel tersebut.
memastikan tabel tersebut sudah ada belum gitu ya. Kita klik titik koma. Oke, ada ya. Nah, lanjut. Sekarang kita membuat tabel transaksi peminjaman. Jadi nanti semua jadi data ini ada di transaksi peminjaman sebagai unit laporan. Oke, sekarang kita ke struktur lagi, ke SQL. Maaf. Kita ke SQL. Di sini kita buat ya tabel transaksinya dulu. Create tabel transaksi underscore pinjaman. Nah, create tabel transaksi pinjaman. Nah, kita buka kurung, kita enter. Oke, jarak segitu. Nah, kita jangan lupa kasih koma belakangnya. Nah, di transaksi pinjaman itu karena Bapak kasih beberapa laporan, jadi kita butuh namanya ID transaksi ya. Transaksi peminjaman. Nah, dengan tipe datanya saya gunakan varchar juga. Oke. 35. Terus di sini primary key. Sebenarnya bisa juga sih, bukan varchar. Misalkan kita ganti integer atau decrement boleh. Gimana nyamannya aja. Ini ID peminjam. Sama seperti tadi ya, ID peminjam 5, 1 ID alat. Oke, kita masukin varchar sama juga 5 di sini. Oke ya. Koma, saya itu ada tanggal pinjam. TGL pinjam. Nah, kita kasih underscore saja. Nah, karena nggak bisa kasih spasi ya, jadi kita kasih underscore. Bisa tapi takut khawatir error ya. Kita dikasih aman, kasih underscore saja untuk kasih spasi. Tanggal pinjam kita bikin 20. Oke. Koma. Tanggal kembali. Keterangan di sini kita kasih tipe juga sama varchar. Nah, kalau keterangan ini kondisi pengembaliannya ya, kondisi barangnya rusak gitu, atau kondisi barangnya masih dipinjam 3 hari baru kembali, itu bisa kita kasih isi di keterangan ini gitu. Oke, keterangan varchar kita isi 20 saja, koma. Nah, jangan lupa kita tentukan foreign key-nya ya. Nah, foreign key ini kita memanggil kata kunci yang ada di tabel pertama ya. Dia di tabel kedua ini jadi kata kunci kedua gitu. Ya, reference ya. Jadi referensinya dia referensi dari tabel peminjam. Karena ID peminjam itu ada di tabel peminjam. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah panggil tabel. Di error. Nah, lanjut lagi di sini saya bisa copy paste aja. Klik kanan, copy, kita paste. Nah, kita bisa ganti
ID alat. Nah, ID alat di sini adalah barang. Nah, ya, di sini ID alat lagi. Nah, seperti itu. Kita komanya hilangkan. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, ya, tinggal kita kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil ya. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita mulai memanipulasi data atau mengentry data yang udah ada. Contoh, kita panggil saja misalkan untuk data peminjam ya. Untuk data peminjam kita panggil dulu. Kita ambil peminjam, kita panggil tentang from peminjam. Nah, kita panggil nih. Oke, masih kosong ya. Nah, ini kita isi datanya. Kan nggak mungkin kita klik di sini ya, nggak bisa ya. Kita gunakan scale lagi. Nah, di sini ada insert. Nah, kita masukin di sini. Oke ya. Kita input. Nah, ID peminjam itu saya kasih nama, kodenya C1 ya, ID-nya. Terus namanya misalkan Ahmad Gufron. Nah, ya. Terus setelah itu di sini saya isi namanya untuk kelasnya misalkan 11 PPLG 3. Nah, ini koma. Nah, ini saya copy paste saja. Saya cuma enter 2 data ya, biar buat agar semoga kalian lebih paham ya. Saya cuma memberikan contoh aja tutorial kali ini. Nah, siswa 2 saya kasih nama Safira. Oke, dia kelas 10 PPLG 1. Nah, Pak, titik tutup kurung dulu. Oke, nggak usah ya, titik koma, langsung ya. Nah, kita insert nih, kita kirim. Nah, berhasil ya. Kita pastikan lagi, kita select lagi. Oke, seperti ini. Oke ya. Di sini kita ketikkan peminjam. Select from peminjam. Oke, titik koma, kita kirim. Nah, ada ya. Nah, ini berarti kita sudah menghitung data nih. Udah menerapkan perintah DML insert. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke inventaris barang ya. Sekarang kita isi lagi ke tabel transaksi tabel barang dulu ya. Sekarang kita ke SQL. Nah, di sini kita insert lagi, kita input di sini. Nah, untuk ID alat itu bisa kita inventaris ya, saya singkat INV aja. Ini sekarang, terus di sini saya kasih nama alatnya adalah obeng misal ya. Obeng, terus jumlahnya misalkan saya buat apa ya, misalkan saya buat 3 ya. Buat 5 aja deh, nanggung ya, buat 5. Setelah itu kita untuk kondisinya bagus. Nah, koma. Seperti itu kita copy. Nah, oke, kita lanjut ini 2. Ini kode kedua itu barangnya RC45. Oke, jumlahnya ada 100. Ini kita titik koma aja. Nah, oke ya. Setelah itu kita kirim lagi. Nah, berhasil ya. Nah, kita coba
coba kita pastiin lagi apakah sudah terima belum. Oke, kita coba yang kayaknya langsung di go bisa kayaknya nih. Kita coba ya. Kita go aja langsung. Oke, bisa. Hasilnya. Nah, sekarang kita ke transaksi pinjaman. Nah, di sini kita input lagi nih ya. Di pelaporannya dari barang tadi yang ini kita masukin di sini juga. Dengan cara menggunakan perintah dan insert lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hati-hati kita jangan salah input ya. Ingat, ID transaksi peminjam. Nah, ID transaksi peminjaman itu bisa kita buat misalkan PCM_1. Nah, setelah itu ID peminjamnya. ID peminjam itu tadi si kupon ya, SIS1. Oke. Nah, setelah itu di sini ada ID alat INV _1. Nah, tanggal pinjam misalkan kita buat 7 November 2025. Nah, dia ngembaliin obeng itu tanggal 8 November 2025. Nah, terus untuk keterangannya itu kita isi kondisi bagus. Oke. Nah, kita koma. Ini bisa kita copy paste saja ya. Klik kanan, kita copy. Sini kita paste. Nah, tinggal titik koma. Nah, ini jangan lupa tadi Sapira tadi dia kode 2 ya, INP-nya dia terus kedua. Nah, dia pinjam tanggal 8. Dibalikinnya untuk kondisi bawahnya karena dia cuma 1 hari, untuk prakteknya kita buat 8. Kondisi juga bagus. Jadi kita kirim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang kita coba lagi, kita panggil ya, kita tarik datanya nih. Nah, ini sudah ada. Ini bisa ya, seperti ini. Mau seperti ini juga bisa. Transaksi pinjaman. Oke, titik koma. Kita tarik. Oke ya, sudah jadi. Nah, sekarang kita menerapkan untuk perintah join, penggabungan 3 tabel ya. Jadi pelaporan semua itu masuk di dalam satu tampilan ya. Dari laporan barang, peminjam, transaksi seperti apa. Ini kan hanya transaksinya saja ya kan. Nah, sekarang kita joinkan ya. Kita joinkan. Sekarang kita klik ke SQL, kita join lagi. Oke, kita select lagi ya, select, enter, transaksi pinjaman titik ID transaksi pinjaman ya, ID transaksi peminjaman, ID transaksi pinjaman ketemu dengan ID transaksi peminjam ya, as. Nah, jangan lupa ID cost ya, transaksi. Nah, ini hati-hati nih, kalau misalkan ada yang kurang 1 huruf aja juga bermasalah. Nah, tuh. Ini transaksi peminjaman, sedangkan di sini pinjaman ya. Ini udah salah. Oke, kita coba. Nah, jadi hati-hati dalam penulisan. Ini transaksi pinjaman. Setelah itu koma ya. Kita panggil lagi peminjam titik ID peminjam koma barang titik ID alat koma, lanjut lagi transaksi pinjaman titik tanggal pinjam koma transaksi
pinjaman lagi, titik, tanggal kembali, koma lagi, transaksi pinjaman, titik, keterangan. Transaksi peminjaman. Transaksi peminjaman. Oke. Nah, kalau sudah kita from transaksi pinjaman, transaksi pinjaman lagi, ya. Lanjut. Di sini adalah join ya. Join peminjam, terus peminjam lagi, on, aktifkan ya, on transaksi pinjaman, titik ID, ID-nya adalah ID peminjam sama dengan peminjam, titik ID peminjam. Sini kita enter lagi, join, kita joinin dengan tabel barang, on transaksi pinjam, pinjaman ya, titik ID alat sama dengan barang, titik ID alat. Nah, saja di koma. Oke, kita coba kembali ya. Oke, nah sekarang kita berlanjut di penerapan DCL ya, yang fungsinya untuk berikan sebuah hak akses atau mod akses. Kita langsung ke SQL vers barang ini, kita ke SQL. Nah, kita bikin aksesnya hanya admin saja ya. Ke tutorial untuk kali ini, yang pertama kita bikin seperti biasa, create. Nah, jangan lupa create user ya. Saya namai misalkan admin underscore utama. Nah ya, admin utama, ketik 1 add localhost. Nah, add localhost, ketik lagi di sini identifier. Nah ya, identifier by ketik 1 admin 1 2 3 4 5. Nah, ini passwordnya ya, passwordnya. Nah, setelah itu di sini kita kasih titik koma. Nah, jadi kita bikin usernya dulu ya. Nah, ini masih merah, ada apa nih? Nah, kita cek dulu kenapa ini masih merah. Admin utama, di sini petik 1, disingkat petik lagi. Nah ya, oke, kita kasih nama admin utama ya. Jadi ini bisa bisa mengakses semua ini, mau nambah data, mau hapus tabel, mau merubah, dia punya akses. Nah, dengan cara perintah apa? Ini udah kita buat dulu ya, create user. Setelah itu kita
buat. Ya, kita kirim. Nah, berhasil ya. Kita udah bikin suatu, memberikan akses pada admin utamanya. Setelah itu, bagaimana dia bisa mengakses semua itu? Dengan cara kita memberikan perintah grant all ya. Kita ke SQL lagi. Nah, kita kasihkan perintah grant all. Nah, seperti itu. Nah, di grant all ini kita kasih privilege. Nah, ini ya on berarti mengaktifkan ya, yang bisa mengaktifkan tabel yang ini. Kita copy paste aja ya. Oke, klik kanan, kita copy. Nah, biar tidak salah. Titik ya, terus bintang. Nah, ya, kasih enter ya, petik. Nah, tadi admin utama _utama. Nah, setelah itu petik lagi localhost ya, localhost. Nah, karena dia admin utama, jadi harus kita kasih akses untuk semuanya. Nah, seperti itu. Petik lagi, kita kasih titik koma. Kita lanjut. Nah, ya, ini jadi punya akses semua. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa selanjutnya sama seperti itu ya caranya ya. Bisa memberikan akses guru ya kan, atau memberikan akses hanya admin peminjamnya saja yang hanya bisa melihat saja. Nah, kita coba misalkan kita tambah satu operator, tapi dia hanya bisa melihat data, menambah data sama mengubah data. Caranya sama, kita klik sekali lagi. Nah, kita bikin create dulu ya, create user dulu. Nah, create user ya, titik operator. Nah, operator utama. Nah, ya, operator utama, petik lagi localhost. Nah, localhost, petik lagi identifier. Nah, identifier, setelah itu by ya, petik, kasih operator, ini passwordnya. Nah, 1 2 3, petik titik koma. Nah, setelah kita bikin user operator ya, kita kirim. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang kita menyediakan akses 3. Berarti kalau 53 hanya bisa melihat data, menambah data, mengubah. Berarti hanya menggunakan perintah DML ya. Select, insert, sama update. Kita SQL lagi. Oke, kita buat ya green select ya. Then select koma insert ya, update. Nah, on sama tadi inventaris barang netcom titik ya. Nah, ini hanya bisa mengakses barang ya, hanya bisa mengakses tabel barang. Titik 1 operator utama ya, ketik lagi ketik lagi localhost. Nah, ketik lagi titik koma. Ini tinggal kita copy paste ya.
paste. Nah, setelah itu tinggal kita rubah peminjam. Nah, tabel belakangnya ini kita rubah nih sama transaksi peminjaman. Si peminjaman. Transaksi pinjaman. Nah, seperti itu ya. Nah, yang belakangnya tetap sama, tidak dirubah, sama kayak tadi. Oke, setelah itu kita kirim ya. Jaga-jaga takut salah, kita copy dulu. Nanti kalau salah kita bisa nggak terlalu lama ngetiknya ya, langsung di copy paste saja, kita kirim. Oke, sudah ya, berhasil ya. Tuh, jadi operator itu bisa berubah, menambahkan ya, seperti itu, sama menarik data. Nah, ketika itu sudah semua dilakukan ya, tinggal kita untuk memastikan semua akses benar aktif dan dijalankan oleh server, tinggal kita perintahkan flush ya. Ini aja, flush privileges. Oke, titik koma, kita kirim. Oke, udah aktif. Nah, mungkin cukup di sini aja dulu tutorialnya. Semoga dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya DDL, DML, DCL itu saling berkesinambungan untuk membuat struktur data, manipulasi data, dan yang terakhir memberikan hak akses pengguna. Pak, setelah melihat tutorialnya, sekarang saya lebih paham cara membuat database. Ternyata DDL, DML, dan DCL itu saling berkaitan ya. Betul sekali, kamu sudah di jalur yang tepat. Ingat ya Rani, DDL membuat struktur database, DML mengolah datanya, DCL mengatur siapa yang boleh mengakses. Jadi kalau mau bikin sistem inventaris beneran, semua perintah itu harus dipakai ya Pak? Tepat sekali. Terima kasih Pak. Setelah ini saya mau coba membuat database saya sendiri. Bagus. Semakin sering kamu latihan, semakin ahli kamu nanti. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Nah, bagaimana? Sudah dilihat kan videonya? Menarik bukan? Mudah bukan? Sangatlah mudah. Kalau kita memperhatikan sebuah video pembelajaran itu lebih mudah. Karena kenapa? Karena berbasis visual dan sangat menarik. Apalagi tadi ada animasi-animasinya kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali di tutorial selanjutnya. Dadah.